Shalom adik-adik. Shalom. Halo, apa kabar semuanya? Semoga keadaannya sehat-sehat saja dan bahagia. Meskipun saat ini kita masih belum bisa ketemu, tetapi kita berdoa ya supaya COVID segera berlalu dan kita dapat beribadah lagi di gereja. Ya, yuk adik-adik kita hari ini bergembira memuji Tuhan. Kita mau nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita mau ibadah hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya hati kami fokus mendengarkan firman-Mu dan juga kami mau beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tentunya kita senang ya menjadi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, Susan ya. Iya. Nah, Susan tahu nggak di Imamat 19 ayat 11 yaitu bunyinya, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang terhadap yang lainnya. Ya, jadi sebagai anak Tuhan kita harus tidak boleh berbohong. Yuk adik-adik, ini ada lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo kita mau menyanyi.
Nah, adik-adik, untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan taat, saatnya ini kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman langsung. Tuhan. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita, juga Alkitab kita, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang duduk yang manis. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kami hari ini boleh belajar firman Tuhan lagi. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati Lausur Susan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri hikmat dan bijaksana sehingga Lausur Susan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Juga berdoa untuk adik-adik yang mendengarkan. Biarlah adik-adik juga boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti dengan jelas. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh taat dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang hukum Tuhan yang ke-9. Apa itu? Nah, sebelumnya dengarkan cerita Lausur dulu. Ada 2 orang teman duduk bersama di dalam kelas. Yang berbaju hijau namanya James dan yang berbaju kuning namanya Matt. James melihat kepada Matt sedang menulis dengan pena yang bagus. James berkata kepada Matt, "Matt, pena kamu bagus sekali. Kamu dapat dari mana?" Matt menjawab, "Oh, pena ini saya menemukannya di lantai dekat meja Lukas." Oh, tiba-tiba datang Lukas, yang berbaju biru itu datang Lukas, melihat pena yang dipakai Matt dan berkata kepada Matt, "Hai, Matt, itu pena saya. Kamu menemukannya di mana?" "Dari tadi saya mencari pena saya itu." Tapi Matt menjawab, "Ini penaku." Bu guru yang ada di depan kelas mendengar keributan mereka, terus menghampiri mereka. Terus tanya kepada anak-anak, "Ada apa nak? Kenapa ribut-ribut?" Lukas menjawab, "Bu, Matt mengambil penaku, dia tidak mau mengembalikannya." Matt juga gak mau kalah, dia menjawab, "Tidak Bu, aku tidak mengambilnya." Matt melihat lagi kepada James dan berkata ke James, "Ayo James, katakan kepada bu guru, itu pena milikku." Adik-adik, menurut kalian, apa yang seharusnya James katakan kepada bu guru ya? Ada 3 pilihan, coba perhatikan. A, itu milik Matt, dia sudah menggunakannya sepanjang minggu ini. Atau seharusnya James berkata, "Aku tidak tahu pena itu milik siapa." Atau C, James berkata, "Tadi Matt mengatakan kepadaku, dia menemukan di lantai, di dekat meja Lukas." Adik-adik pilih yang mana? A atau B atau C? Langsung ulangi. A, itu milik Matt. Dia sudah menggunakannya sepanjang minggu ini. Atau James berkata, B, aku tidak tahu pena itu milik siapa. Atau seharusnya dia C, tadi Matt mengatakan kepadaku bahwa dia menemukannya di lantai dekat meja Lukas. Sebelum jawab, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kitab Keluaran 20 ayat 16. Ayo dibuka Kitab Keluaran 20 ayat 16. Sudah buka? Nah, mari kita membacakannya bersama-sama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, itulah isi hukum Taurat ke-9, hukum Tuhan yang ke-9 dalam hukum Taurat. Apa itu? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik, apa arti kata dusta? Dusta artinya bohong, perkataan yang tidak jujur, perkataan yang tidak benar. Kalau saksi artinya apa? Atau saksi itu siapa? Saksi adalah orang yang menceritakan tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia dengar. Nah, dalam hal cerita tadi
yang tadi Lause cerita, siapa yang menjadi saksi? Ya, James yang menjadi saksi. Seharusnya dia menceritakan apa yang diketahui tentang pena itu. Jadi seharusnya James berkata kepada Bu Guru, tadi Matt mengatakan kepadaku bahwa dia menemukannya di lantai di dekat meja Lukas. Di dalam sidang pengadilan juga ada saksi. Saksi bertugas untuk memberitahukan kepada hakim apa yang mereka ketahui tentang suatu kejadian atau suatu kejahatan yang sedang diadili. Juga tentang orang yang sedang diadili. Menurut adik-adik, apakah saksi-saksi ini selalu mengatakan kebenaran, selalu berkata jujur? Ternyata tidak. Terus apa yang akan terjadi kalau saksinya berbohong? Dan hakim percaya kepada saksi yang berbohong itu, karena tentunya hakim tidak tahu ketika saksi itu berbohong. Apa yang akan terjadi dengan orang yang akan diadili itu? Wah, kalau begitu, kalau saksi berbohong, hakim akan salah memutuskan perkara. Orang yang tidak bersalah bisa diputuskan bebas, tidak mendapat hukuman karena dikira tidak bersalah. Sedangkan dikira tidak bersalah. Sebaliknya orang yang bersalah diputuskan tidak bersalah, tidak dihukum. Hal itu tentu sangat tidak adil, bukan? Dan sangat merugikan orang yang tidak bersalah. Allah menghukum orang yang berbohong, orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Hukum yang ke-9 ini bukan hanya melarang kita berbohong di pengadilan, tetapi hukum ke-9 ini menuntut kita untuk selalu berkata benar, berkata jujur, dan juga menjaga nama baik orang lain, dan juga diri kita sendiri. Berkata jujur menunjukkan kita sikap hormat kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Hal itu juga menolong kita membangun satu hubungan yang erat dengan orang lain, karena orang lain menjadi percaya kepada kita. Alkitab mengatakan Allah berkenan kepada orang yang jujur. Coba kita buka Alkitab Amsal 12 ayat 22. Sudah? Amsal 12 ayat 22. Di sana dikatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Artinya apa? Artinya Tuhan benci kepada orang yang suka berbohong, yang selalu mengucapkan dusta. Tetapi Tuhan senang, suka kepada orang yang berlaku setia atau orang yang mengatakan kebenaran. Jadi kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, bukan? Termasuk berdusta atau berbohong tadi. Betapa indahnya menjadi seseorang yang menyukakan hati Tuhan, bukan? Apa saja yang kita lakukan termasuk dalam arti tidak berkata benar. Satu tadi, berbohong. Mengapa kita selalu tergoda untuk berbohong? Sering karena kita ketahuan berbuat salah, sehingga kita menyangkalnya. Seperti cerita tadi, siapa yang berbohong? Ya, Matt yang berbohong. Kedua, kita selalu melebih-lebihkan, menambah-nambahin cerita tentang kita maupun orang lain. Misalnya kita dapat nilai 60, kita malu, kita mengatakan dapat nilai 80. Seharusnya kita lebih rajin belajar sehingga kita dapat nilai yang bagus. Ketiga, mengatakan setengah kebenaran. Artinya apa? Ada sebagian kebenaran dalam apa yang kita katakan, tetapi tidak semuanya. Seperti cerita tadi. Kalau James berkata atau James menjawab, aku tidak tahu pena itu milik siapa. Memang benar, James tidak tahu pena itu milik siapa. Tetapi James hanya menyatakan setengah kebenaran. Dengan menjawab, aku tidak tahu itu milik siapa. Itu tidak bisa membantu Bu Guru mengetahui kebenaran. Nah, keempat, menyebarkan gosip. Itu yang paling sering kita lakukan, terutama adik-adik yang sudah punya handphone. Begitu mudahnya kita meneruskan berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Nah, itu hal yang termasuk tidak berkata benar atau jujur. Sekarang kita melihat lagi,
berbohong itu bisa merusak nama orang lain atau diri kita sendiri. Ketika kita berbohong tentang orang lain, kita merusak nama baik orang lain. Berbohong juga merusak nama baik kita sendiri. Kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Misalnya, ada teman kamu menipu kamu ketika dia membawa jeruk dan mengatakan, "Wah, jeruk ini enak sekali loh, rasanya manis." Tetapi ketika kamu mencobanya, ternyata jeruknya asam sekali. Dan teman kamu mentertawahi kamu ketika kamu mencicipinya. Nah, kalau lain kali teman kamu bawa lagi jeruk dan mengatakan hal yang sama lagi. "Jeruk ini manis loh." Apakah kamu masih percaya terhadap perkataan teman kamu itu? Tentu kamu gak mau percaya lagi, bukan? Itu artinya teman kamu itu tidak bisa dipercaya lagi. Nama baiknya menjadi jelek karena ulahnya berbohong. Nah, apakah adik-adik mau seperti teman tadi? Menjadi orang yang tidak bisa dipercaya? Tentu tidak mau, bukan? Jadi, mari kita selalu berkata benar, sehingga kita menjadi orang yang dipercaya. Mengatakan kebenaran itu penting, karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk jujur, sehingga kita dapat dipercaya. Kita semua pernah berbohong, Lausu juga pernah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Kita butuh pertolongan dari Tuhan untuk menolong kita selalu berkata jujur. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dia berjanji untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk mengajar kita bagaimana mengasihi dan mentaatinya. Tuhan Yesus telah menepati janjinya. Dia ingin kita jujur seperti Dia. Jika kita sulit untuk berkata jujur, kita dapat meminta Roh Kudus menolong kita untuk selalu berkata jujur. Mazmur 25 ayat 5. Di sana dapat menjadi doa kita untuk memohon pertolongan Tuhan agar selalu jujur. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 5. "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Adik-adik, hari ini kita sudah belajar 1, bunyi hukum yang ke-9. Tadi apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kedua kita belajar perbuatan apa saja yang termasuk dalamnya. Tadi berbohong, melebih-lebihkan, mengatakan kebenaran hanya setengah saja, menyebarkan gosip, ya. Ketiga, kita belajar mengapa Tuhan ingin kita jujur. Tuhan benci kepada setiap orang yang berbohong. Berbohong juga dapat merusak nama baik orang lain dan juga diri kita sendiri. Keempat, apa yang harus kita lakukan kalau kita sulit untuk jujur? Kita dapat berdoa, minta pertolongan Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita berkata jujur. Mari kita selalu berkata jujur karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh selalu jujur. Ampuni kami selama ini sering berkata bohong, sering menyebarkan gosip, sering melebih-lebihkan. Tuhan, ampuni kami, bawa kami, ajari kami, tolong kami, sehingga kami ke depannya boleh selalu berkata jujur. Karena berkata jujur menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya mempunyai Tuhan yang mengasihi, memberkati dan menyertai hidup kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu supaya kita apa? Supaya kita bersukacita, bahagia dan damai sejahtera. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Betapa Ku Bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan.
Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, Lause berharap adik-adik bisa bersukacita selalu di dalam Tuhan. Dan ingat, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yuk, kita mau berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup taat, mendengarkan firman-Mu dan melakukan juga firman-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam hidup kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, dan anak-anak yang membahagiakan dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu lagi. Bye-bye, God bless you. sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berhati. Love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in
in my